Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya kalian selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya di materi IPA kelas 8 bersama Bu Sima. Sekarang kita materinya tentang sistem ekspresi atau sistem pengeluaran pada manusia. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi itu istilah lain dari pengeluaran, ya, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kenapa sih Bu kita perlu belajar tentang sistem ekskresi atau sistem pengeluaran pada manusia? Jadi kalian bisa tahu bahwa dalam tubuh kita itu ternyata ada zat-zat sisa hasil proses metabolisme dalam tubuh yang memang harus dikeluarkan. Nanti kalau misalkan dia tidak dikeluarkan, dia tentunya akan bersifat membahayakan bagi tubuh kita. Dan di sini setelah kalian belajar ini juga, kalian jadi paham ya tentang organ-organ ekskresi itu apa aja beserta zat-zat yang dikeluarkannya. Serta kalian juga akan tahu berbagai kelainan atau gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Oke, kita langsung saja ya belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Widih, di sini di persepsi kali ini Ibu menampilkan ada orang yang sedang berkeringat nih. Kenapa ya kira-kira Bu Sima menampilkan gambar ini? Oh, ternyata orang yang sedang berkeringat ini mengeluarkan satu cairan nih. Cairannya apa namanya? Keringat pastinya. Cairan keringat yang dikeluarkan oleh orang biasanya habis olahraga nih, habis lari-lari capek-capek ya kan. Akhirnya dia mengeluarkan keringat. Nah, kira-kira kenapa sih mesti dikeluarin keringat ketika mereka habis berolahraga, habis lari-lari, habis capek-capek ya kan? Kenapa mesti dikeluarkan? Kalau memang tidak dikeluarkan, bahaya nggak ya kira-kira bagi tubuh? Nah, sekarang kita bahas di situ ya, di sistem ekskresi. Oke, next. Nah, sebelum kita bahas mengenai satu-satu tentang organ ekskresi, di sini Bu Sima menampilkan berbagai macam organ ekskresi dalam tubuh manusia. Di sini ada gambar ginjal. Nah, di sini nih ginjal, ada kulit, ada hati, dan juga ada paru-paru. Di mana masing-masing organ ekskresi ini tentunya dia akan mengekspresikan atau mengeluarkan zat-zat yang berbeda pula. Nah, biar lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal ini ternyata dia mengekspresikan atau mengeluarkan urin. Nah, kamu tahu nggak sih fungsi ginjal? Ada yang tahu nggak fungsi ginjal? Iya, betul sekali. Ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, ginjal itu terletak di kanan dan kiri tulang pinggang loh, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Kalau kamu lihat gambar yang atas tuh, ada anak perempuan yang menggunakan seragam sekolah. Di sini ditunjukkan bahwa ada 2 buah ginjal terletak di rongga perut. Nah, kalau kamu lihat ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi loh daripada sebelah kanan, yang lebih kiri lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, ternyata ginjal itu memiliki bentuk seperti kaca merah. Nah, kalau kamu lihat di bagian kanannya, di sini ada bentuk ginjal nih, dia seperti kacang merah. Nah, nanti jika dia dipotong melintang, maka akan tampak seperti gambaran di C, gambar di bawahnya. Dia itu memiliki 3 lapisan. Oh, di sini yang kelihatan baru 2 lapis ya, karena yang bawah lapisnya itu ternyata nggak kelihatan nih. Maaf ya. Nah, lapisan yang pertama disebut sebagai lapisan korteks. Ya, korteks renalis atau lapisan korteksnya si ginjal. Ya, dia itu bagian paling luar tuh. Nah, di bawahnya itu terdapat medula, bagian tengah. Nah, bagian dalamnya itu, bagian bawahnya itu nih, di bawah sini nih. Sebenarnya di sini ada rongga yang disebut sebagai rongga ginjal atau pelvis nih di bawah sini nih. Cuma di gambar ini nggak kelihatan, nggak apa-apa. Di buku kamu kelihatan kok. Nah, di situ ada bagian rongga ginjal.
Nah, ginjal ini tersusun atas kurang lebih itu 1 juta alat penyaring yang disebut sebagai nefron. Nah, di sini nih nefronnya. Dia banyak sekali mengandung nefron-nefron ginjal. Nah, nefron ini merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nah, di sini ternyata nefron-nefron ini berfungsi untuk penyaringan darah. Nah, nefron itu terdiri atas sebuah komponen penyaring atau yang disebut sebagai badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus-tubulus. Nah, biar lebih lengkapnya di sini gambar. Nah, di sini ada struktur badan Malpighi nih. Ya, ada struktur badan Malpighi yang mengandung glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Nah, di sini badan Malpighi itu ada kapsula Bowman dan glomerulus. Kalau kamu lihat di gambarnya di sini ada nih. Ya. Nah, di situ strukturnya lebih jelas tuh tentang struktur badan Malpighi. Nah, bagian tengah ginjal itu tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi. Nah, saluran-saluran itu ada tubulus proksimal, ya, ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, ada tubulus distal dan tubulus kolektivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Di sini struktur badan Malpighi. Nah, tadi di awal bisa menjelaskan bahwa ginjal itu dia itu menghasilkan urin. Urin itu air kencing yang biasa kamu keluarkan setiap hari. Nah, ternyata dalam ginjal itu ada tahapannya loh dalam pembentukan urin. Jadi nggak semena-mena urin yang kamu keluarkan itu main dibuang begitu aja. Ternyata ada prosesnya yang memang urin yang sesungguhnya itu yang harus dikeluarkan itu seperti apa. Nah, ada 3 tahap dalam pembentukan urin. Yang pertama disebut sebagai tahap filtrasi, ya, filtrasi atau penyaringan darah. Nah, terjadinya di mana? Terjadi di badan Malpighi, tepatnya di glomerulus. Nah, pembentukan urin itu dimulai dari darah mengalir melalui arteri-aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Nah, ketika masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil itu keluar melalui pori-pori kapiler menghasilkan filtrat. Hasil penyaringannya disebut sebagai urin primer, filtrat primer. Dia itu masih mengandung urobilin, urea, glukosa, asam amino, dan ion-ion. Nah, setelah tahap yang pertama selesai, tahap filtrasi, dia masuk ke tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan yang masih diperlukan. Nah, setelah melalui proses filtrasi, dia menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap reabsorpsi. Dia terjadinya di tubulus contortus proximal. Ya. Dalam tubulus contortus proximal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut sebagai tahap reabsorpsi yang tadi. Nah, di situ ada glukosa, ada asam amino, ada ion-ion kalium, ada zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Ya. Nah, dia menghasilkan urin yang sekunder. Gitu. Namanya urin sekunder. Kalau tadi difiltrasi urin primer, di reabsorpsi ada urin sekunder. Nah, tahapan yang ketiga setelah melalui tahap reabsorpsi dia mengalami tahap augmentasi. Ya, itu mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Terjadi di tubulus contortus distal. Nah, pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, di sini pada tahap augmentasi pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, ini akhirnya nanti dihasilkan urin yang sesungguhnya. Ini urin yang sesungguhnya nih. Nah, urin yang sesungguhnya itu adalah urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Gitu. Nah, urin yang sesungguhnya ini adalah urin yang bakal kita keluarkan nih. Nah, urin yang sesungguhnya yang terbentuk keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih. Kandung kemih itu adalah tempat menyimpan urin yang sementara. Nah, proses pengeluaran urinnya dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan dalam kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih itu udah penuh, ya, otomatis dia harus mengeluarkan urinnya. Nah, ketika penuh, sinyal-sinyalnya itu memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Nah, otomatis
urin ini dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, jadi kamu bisa tahu kenapa kamu bisa pengen merasakan, pengen buang air kecil nih, pengen mengeluarkan urin, pengen pipis gitu. Nah, karena ada tekanan-tekanan dari kandung kemih yang memberikan sinyal bahwa kandung kemih sudah penuh, akhirnya dikeluarkan lewat urin. Nah, inilah tahap pembentukan urin yang biasa kamu lakukan setiap hari. Nah, yang kedua ada jaringan, ada organ yang disebut sebagai kulit. Nah, ternyata kulit juga berperan sebagai organ ekskresi. Nah, kira-kira kulit itu mengeluarkan apa ya? Iya, betul sekali. Kulit itu mengeluarkan keringat yang tadi kita sudah bahas sebelumnya di persepsi. Ya. Nah, sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman, dan zat kimia berbahaya. Kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh dan menerima rangsangan dari luar. Oh, ternyata banyak ya fungsi kulit ya. Nah, lihat dari strukturnya, kulit itu dibedakan menjadi dua lapisan utama nih. Ada lapisan epidermis yang disebut sebagai kulit ari dan ada lapisan dermis yang disebut sebagai kulit jangat. Nah, kalau kamu lihat, epidermis itu adalah lapisan yang atas nih, ya, lapisan yang atas. Nah, disebut sebagai kulit ari, kulit epidermis. Dia merupakan lapisan kulit yang paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Nah, pada lapisan epidermis ini dia tidak terdapat pembuluh darah. Jadi kalau misalkan ada yang luka atau mengelupas, ini lapisan tipis mengelupas di atas, dia tidak akan menimbulkan atau tidak akan memancarkan darah atau tidak akan mengeluarkan darah. Ini lapisan epidermis, makanya disebut sebagai lapisan kulit mati, ya, yang dermis ini. Dan biasanya dia suka mengelupas tipis tapi tidak mengeluarkan darah, itu epidermis. Beda dengan dermis. Nah, kalau dermis ini di sini ada bagian ada kelenjar minyak, ada kelenjar saraf, ada bagian saraf, ada pembuluh sarafnya, ada pembuluh darah. Terus ada otot-otot penggerak rambutnya di sini nih, di sini ya, di sini ada kelenjar keringat, ada jaringan saraf. Nah, beda dengan epidermis. Kalau dermis itu jika dia luka, dia pasti akan mengeluarkan darah. Nah, ada lagi di bawah lapisan dermis itu ada lapisan hipodermis nih, atau lapisan subkutan namanya. Nah, kalau hipodermis ini bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Jadi ketika kulit melekat pada otot, ini lapisan hipodermis nih di sini, ya. Gitu, itu untuk pada kulit. Nah, oke, berikutnya yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru udah nggak asing ya buat kalian ya. Kalau paru-paru kemarin di bab berikutnya bahas mengenai sistem pernapasan. Nah, sekarang sistem ekskresi atau pengeluaran. Ternyata selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi loh atau alat pengeluaran. Nah, kira-kira apa ya yang dikeluarkan? Ya, betul sekali. Yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, oksigen, kalau kamu kemarin masih ingat dengan sistem pernafasan, oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Nah, jadi yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Kalau kemarin dalam sistem pernapasan, paru-paru dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itu untuk paru-paru. Nah, ada lagi yang keempat. Yang keempat ada organ yang disebut sebagai hati. Nah, kalau kamu pernah belajar tentang sistem pencernaan, mungkin sudah dipelajari ya. Kalau hati itu merupakan salah satu bagian dalam sistem pencernaan. Tapi selain dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi nih, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, masih ingat kan kamu dari mana bilirubin itu dihasilkan? Nah, bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah yang rusak akan dihasilkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Nah, makanya di sini ada struktur anatomi hati. Kalau kamu lihat ada hati, di bagian bawahnya ada kantung empedu dan juga saluran empedunya yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari.
ya. Nah, di sini ada bagian proses pemecahan sel darah merah, jadi kamu bisa tahu dari mana sih yang dikeluarkan ketika kamu mengeluarkan urin. Kenapa sih warnanya itu agak kekuning-kuningan, atau kamu mengeluarkan feses? Tahu feses? Ya, ketika kamu pup itu kadang warnanya agak kecoklatan. Itu sebenarnya dari pemecahan dari sel darah merah yang rusak, ya. Di sini sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Nah, hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah itu dipecah menjadi hemin, terus menjadi zat besi, terus menjadi globin yang nantinya akan membentuk protein-protein yang lain. Nah, hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Nah, ini nih hemin nih, dia diubah menjadi biliverdin. Nah, biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Nah, ini biliverdin dipecah lagi menjadi bilirubin. Nah, bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar. Nah, dalam usus besar, bilirubin ini akan diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pewarna agak kecoklatan pada feses. Makanya dari proses ini kalian bisa tahu kenapa kalian bisa menghasilkan urin yang berwarna agak kekuningan dan menghasilkan feses yang berwarna agak kecoklatan dari pemecahan dari sel darah merah yang rusak tadi oleh makrofag. Gitu ya, itu adalah organ-organ ekskresi pada manusia. Tadi ada ginjal yang mengeluarkan urin, terus ada paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida dan air, ada kulit yang mengeluarkan keringat, dan ada juga hati yang mengeluarkan zat warna empedu. Nah, berikutnya yang namanya sistem organ-organ pada manusia itu pasti tidak luput dari gangguan atau kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan organ-organ tersebut. Nah, makanya di sini akan mesti membahas mengenai organ atau penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Yang pertama ada nefritis. Nah, ini penyakit rusaknya pada nefron, terutama pada bagian glomerulus dari si ginjal. Nah, nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Penyerapannya jadi nggak sempurna. Nah, biasanya upaya penanganan nefritis dengan proses cuci darah atau pencangkukan ginjal. Serem ya. Nah, makanya ada satu organ yang terganggu saja, terutama bagian ginjal, itu sangat efeknya itu sangat luar biasa bagi tubuh kita. Ada lagi batu ginjal. Nah, kalau batu ginjal mungkin kamu sering dengar ya, dia akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Nah, batu ginjal itu biasanya berbentuk kristal dan dia nggak bisa larut, nggak bisa pecah. Kandungan batu ginjal sendiri adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Nah, endapan ini bisa terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing nih. Nah, makanya upaya pencegahannya, kalau usahakan kalau kamu pengen buang air kecil jangan ditahan-tahan. Takutnya ada endapan pada batu ginjal ini. Nah, biasanya upaya pencegahannya dengan meminum cukup air putih setiap hari. Jadi harus banyak tuh minum air putihnya. Membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Nah, usahakan pokoknya yang tadi ya, tidak menahan buang air kecil. Pengen kencing ya kencing aja gitu. Dikeluarkan saja, jangan sampai nanti timbul batu ginjal. Kalau misalkan batu ginjal berkurang besar, wah bahaya, bisa harus operasi untuk mengeluarkannya. Nah, kadang kalau sudah operasi juga dia bisa terbentuk lagi. Khawatirnya seperti itu jika memang prosesnya belum sempurna dalam pengeluarannya. Nah, ada lagi penyakit berikutnya, ada albuminuria. Nah, akibat kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan protein.
Nah, albuminuria ini dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat berat ginjal. Oh, ternyata kekurangan air putih lagi bisa menyebabkan albuminuria ya. Selain menyebabkan batu ginjal, juga menyebabkan albuminuria. Makanya usahakan setiap hari harus minum air putih yang banyak, yang cukup ya, biar bisa mengatur jumlah kadar garam dan protein yang dikonsumsi juga. Sehingga gizinya seimbang. Kalau kamu gizinya seimbang, otomatis penyakit juga nggak akan mudah masuk ya. Nah, ada lagi hematuria. Ini penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin karena penyakit pada saluran kemih akibat gesekan batu ginjal. Nah, hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri nih pada saluran kemih. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan segera buang air kecil, dan ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur kamu. Nah, usahakan serta banyak minum air putih. Nah, lagi-lagi selalu pencegahannya dengan banyak minum air putih. Kadang kan kekurangan kita ya, kita lebih suka minum air berwarna, ya kan? Sirup, teh, apalagi di pasaran banyak sekali teh-teh yang dijual dengan harga murah, ditambah dengan es, seger banget kan ya. Nah, makanya air putih itu lebih baik dibandingkan air-air berwarna yang sering kamu minum sehari-hari. Ya boleh minum air sirup atau air berwarna segala macam, tapi harus sesuai dengan kadarnya. Usahakan air putih itu lebih banyak ya. Yang berikutnya ada diabetes insipidus. Ini karena kekurangan hormon antidiuretik hormon, menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh sehingga penderita akan buang air kecil terus-menerus. Terus ada lagi kanker ginjal akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Nah, upaya pencegahannya dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Terus ada lagi jerawat. Ternyata jerawat ya termasuk penyakit pada sistem ekskresi karena berhubungan dengan kulit. Suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak dapat juga timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit nih, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Ternyata kalau kita kurang menjaga kebersihan juga bisa menyebabkan jerawat ya. Terus biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Biasanya akan muncul bintik kemerahan yang disertai gatal. Nah, sel-sel kulit mati, debu, kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Itu biasanya orang yang daerah panas, daerah tropis, biasanya mudah ya terkena biang keringat. Oke, itu materi tentang sistem ekskresi. Nanti kita akan bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Untuk materi hari ini sekian dari Bu Sima. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.